Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua, bertemu kembali pada mata kuliah metode penelitian untuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan sharing mengenai masalah penelitian. Nah, apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Kemudian suatu masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Nah, berikutnya, tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Seperti pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa dalam konteks penelitian ini kita akan meneliti suatu masalah yang kita temui berhubungan dengan objek yang akan kita teliti. Jadi ketika kita akan meneliti biasanya didasari oleh masalah yang ada. Masalahnya apa tergantung dari objek yang kita teliti. Misalnya kalau kita contohkan misalnya di suatu perusahaan terjadi misalnya penurunan produktivitas perusahaan gitu ya. Kira-kira masalahnya apa sih yang dapat menurunkan produktivitas perusahaan tadi dalam menghasilkan suatu produk atau dalam menjual suatu produk? Maka kita bisa lakukan penelitian. Nah, bisa jadi mungkin yang pertama dari karyawannya. Oh, ternyata karyawannya dalam bekerja itu tidak maksimal. Sebagian ada yang tidak semangat misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian yang menjadikan hal tersebut apa? Misal, oh ternyata karyawan merasa bosan dengan rutinitas yang ada, misalnya seperti itu. Nah, ini kan masalah. Nah, ini yang akan nanti diangkat. Kemudian selanjutnya latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini yaitu berisi uraian mengenai keadaan berbagai gejala yang memperlihatkan adanya suatu masalah. Nah, kira-kira masalahnya apa sih gitu ya. Beberapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu masalah penelitian yaitu adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Seharusnya misalnya perusahaan ini produktivitasnya baik atau bahkan meningkat. Tapi kok saat ini perusahaan ini justru produktivitasnya menurun. Ada gap berarti antara yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya. Produktivitas perusahaan menurun misalnya. Terdapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Nah, ini juga bisa terjadi. Ada perbedaan data misalnya seperti ini. Kalau dari data yang ada harusnya perusahaan ini produktif dong gitu ya. Kok tidak produktif? Apa yang terjadi gitu? Dari segi misalnya dari segi dari segi kegiatannya baik, dari segi prosedurnya sudah baik, dari segi jumlah karyawannya sudah baik misalnya, tapi kok berbeda gitu. Atau mungkin dari segi laporan keuangan pemerintah misalnya, pemerintah ini baik kok gitu, tapi kenapa terjadi kebocoran dana? Oh, ternyata karena ada korupsi gitu. Jadi ada kontradiksi antara laporan yang baik dengan hasil yang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik, mengakibatkan kendala-kendala di kemudian hari. Jadi dalam proses suatu pekerjaan misalnya, dalam proses produksi di perusahaan ini ada masalah gitu, ada masalah dalam proses produksi. Apa sih yang menjadi masalah? Misalnya, oh ternyata bahan dasar untuk produksi produk X di perusahaan ini
tersendat gitu. Bahan dasarnya apa, misalnya bahan mentahnya apa, bahan mentahnya ternyata minyak goreng misalnya, yang harus salah satunya yang harus disiapkan. Atau misalnya kalau produksi mebel, misalnya produksi kursi, ternyata masalahnya adalah di bahan baku kayunya saat ini sudah sulit didapatkan. Nah itu kan kendala gitu. Maka harus dicari solusinya. Apa solusinya, nanti bisa disesuaikan dengan tiap-tiap kegiatan perusahaan yang ada. Baik, selanjutnya adalah syarat masalah penelitian. Kita lihat apa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Nah, kira-kira ini bisa diangkat nggak sebagai masalah penelitian? Nah, kira-kira di sini ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. Nah, kalau kita katakan misalnya terjadi penurunan produktivitas perusahaan, berarti bisa dilihat informasi atau data untuk menjawab tadi. Kira-kira bisa bisa dilihat dari mana sih terjadi penurunan produktivitas? Ya dilihat saja misalnya produksi pada bulan ini dibandingkan produksi pada bulan yang lalu misalnya. Oh, bulan lalu memproduksi 1000 produk, bulan ini hanya mampu memproduksi 900 produk, berarti kan terjadi penurunan gitu ya. Nah, itu data dan informasinya tersedia. Bukan masalah-masalah gaib seperti misalnya yang banyak kita sering lihat tayangan di televisi atau di YouTube yang berhubungan dengan alam gaib. Nah, itu kan datanya mungkin ada informasi tapi datanya sulit deteksi oleh kita, sulit didata oleh kita. Baik, yang kedua, data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi atau tes. Nah, itu bisa kita dapatkan datanya. Misalnya kita melakukan wawancara, bagaimana Pak perusahaan ini, apakah betul terjadi penurunan produksi? Oh benar, misalnya dari tim perusahaan. Diobservasi, dilihat, oh ternyata ada mesin yang rusak, dari 3 mesin hanya 2 mesin yang digunakan. Oh, ini mungkin bisa terjadi seperti itu. Menggunakan kuesioner disebar ke karyawan-karyawan misalnya. Dokumentasi melalui foto dan lain sebagainya, atau data-data dokumen yang lain. Dari partisipasi kemudian selanjutnya evaluasi atau tes. Yang ketiga, memenuhi persyaratan orisinalitas atau keaslian. Diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu atau state of the art. Nah, ini berarti mungkin pernah dilakukan penelitian mengenai misalnya produktivitas perusahaan pada penelitian yang terdahulu gitu ya. Nah, kira-kira kita akan meneliti apa nih? Maka kita lakukan penelitian mungkin yang mirip tapi memang tidak copy paste, karena ada orisinalitas, ada keaslian di sana gitu ya. Kita harus meneliti berdasarkan dengan apa yang kita teliti, bukan hanya sekedar menjiplak gitu ya. Kemudian memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita teliti ini hasilnya bisa menjadi solusi bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang terkendala, misalnya dengan produktivitas di perusahaannya mereka, bisa menjadi bahan informasi tambahan, bahan masukan bagi mereka. Oh, ternyata kalau seperti ini permasalahan yang sudah diteliti seperti ini, berarti kita sebagai perusahaan harus melakukan A, B, C. Nah, ini adalah sebagai sumbangan gitu bagi perusahaan, atau bagi kita sebagai akademisi sebagai sumbangan teoretik gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang terjadi, yang hangat terjadi gitu ya. Ya, misalnya di saat ini sedang kontroversi mengenai harga minyak goreng yang melambung tinggi gitu ya. Ini sedang hangat terjadi. Nah, itu kan kita bisa teliti juga, kenapa sih harga minyak goreng tinggi?
apakah memang sebagian besar minyak goreng ini diekspor misalnya gitu ya, atau ada mafia yang memang menimbun minyak goreng di ditimbun sehingga terjadi scarcity atau kelangkaan. Nah, ketika terjadi kelangkaan otomatis harga akan tinggi. Apakah seperti itu gitu. Atau yang satu lagi tadi, sebagian besar justru diekspor karena harga ekspor jauh lebih tinggi daripada harga domestik misalnya. Nah, ini pun bisa terjadi. Ketika sebagian besar diekspor, otomatis yang ada di negara kita hanya tinggal sedikit untuk konsumsi nasional gitu, maka harga pun akan menjadi tinggi. Nah, ini kita bisa teliti. Yang keenam, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui oleh masyarakat luas. Nah, misalnya saat ini kita butuh jawaban secara cepat nih, apa sih yang menyebabkan minyak goreng mahal? Maka secepatnya kita lakukan penelitian dan hasil penelitiannya kita publikasi di media agar masyarakat bisa membaca dan memahami, oh ternyata betul ini masalahnya, atau diserahkan ke pemerintah hasil penelitian kita. Semoga dari penelitian ini pemerintah bisa mengambil kebijakan secepatnya agar misalnya tidak terjadi peningkatan minyak goreng harganya ini yang terlalu tinggi, atau mungkin bisa memberatkan masyarakat luas gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh, masalah itu diajukan dalam batas minat bidang studi dan kemampuan peneliti. Nah, ini yang harus kita buat batasan penelitian. Kita bidangnya misalnya komputer, tapi meneliti mengenai masalah psikologi yang di luar bidang ilmu kita, maka ini akan terjadi kendala. Maka sesuaikan. Oh, kita bidang komputer, maka kita meneliti bidangnya komputer. Minatnya bidang apa nih? Minatnya sistem pendataan mahasiswa baru, misalnya sistem pendataan siswa baru atau sistem pendaftaran siswa baru. Nah, itu kan ada batasan di sistem pendaftaran saja, tidak lebih luas gitu. Nah, kemampuan peneliti ini bidangnya itu misalnya gitu. Nah, ini bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu dengan dasar keilmuan yang ada. Baik, selanjutnya tips-tips memulai penelitian. Baik, ketika merancang paragraf-paragraf pembuka suatu latar belakang masalah, maka yang pertama tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan gitu ya. Nah, ketertarikannya kira-kira bagaimana nih dengan bidang yang memang diminati oleh kita sebagai penulis ataupun oleh masyarakat misalnya, terutama misalnya untuk saat ini kita sebagai peneliti ya mungkin kita coba juga sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, di samping dari ketertarikan pembaca gitu ya. Kemudian yang kedua, sebagai aturan umum hindari penggunaan kutipan-kutipan, khususnya kutipan yang terlalu panjang dalam kalimat pembuka. Gunakan kutipan yang hanya disesuaikan dengan topik pembahasan, jadi tidak terlalu meluas ya. Buat kutipan yang pendek saja, kita mengutip kata-kata siapa misalnya, seperti itu, tapi tidak terlalu mendominasi gitu, semuanya kutipan, tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah hindari ekspresi-ekspresi idiomatik atau kalimat yang membingungkan. Di sini kalimat yang misalnya kalimat-kalimat yang kata-katanya ngambang gitu ya. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Kalimat ambigu misalnya gitu yang membuat orang bingung gitu. Nah, itu dihindari. Yang keempat, pertimbangkan pengaruh informasi yang menggunakan angka, seperti setiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika misalnya mengalami bla 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 gitu. Nah, ini istilahnya harus dipertimbangkan, bukan tidak boleh, tapi penggunaan angka ini harus disesuaikan dengan kesesuaian informasinya gitu. Jangan membuat data yang akhirnya tidak sesuai dengan
apa materi yang ingin diangkat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tunjukkan secara jelas masalah yang diangkat, seperti dilema isu yang dapat menuntun pada penelitiannya. Contohnya tadi ya, masalah harga minyak goreng misalnya seperti itu. Kemudian tunjukkan mengapa masalah tersebut penting diteliti dengan cara mengutip berbagai referensi yang membenarkan kelayakan penelitian. Nah, kira-kira kenapa sih kita penting meneliti ini? Nah, seperti itu ya. Kalau tadi kita meneliti mengenai produktivitas perusahaan gitu ya, atau produktivitas bagian produksi misalnya di suatu perusahaan. Kenapa sih penting? Karena perusahaan itu ingin menghasilkan laba gitu ya. Tujuan perusahaan itu menghasilkan laba yang besar gitu. Nah, laba yang besar akan berhubungan misalnya dengan efisiensi atau produksi yang baik. Maka ini berhubungan misalnya seperti itu. Nah, ini adalah yang bisa kita angkat misalnya salah satunya. Kemudian pastikan bahwa masalah sudah dijelaskan dalam konstruksi yang konsisten dengan jenis pendekatan penelitian gitu. Nah, di sini ada yang penelitian eksploratoris, eksplorasi ya, kemudian ada juga pengujian hubungan gitu. Ada juga misalnya kuantitatif atau campuran ya, tergantung dari jenis penelitian kita. Ada yang penelitiannya tanpa hitung-hitungan misalnya, ini semuanya lebih ke penjelasan. Ada juga yang menggunakan hitung-hitungan misalnya statistik dan lain sebagainya. Yang berikutnya, tuliskan apakah ada suatu atau banyak masalah yang terlibat dalam penelitian hingga mengharuskan Anda untuk menelitinya gitu. Seringkali dalam beberapa penelitian itu ada masalah yang perlu dibahas, bukan hanya satu masalah gitu ya. Misalnya produktivitas dan motivasi karyawan misalnya, bagaimana motivasi karyawan, bagaimana produktivitas karyawan gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian identifikasi masalah. Nah, berbagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah memperlihatkan adanya masalah gitu ya. Nah, untuk dapat menemukan masalah yang diteliti terdapat beberapa sumber yang ada. Misalnya kita lihat dari artikel jurnal ini jurnal-jurnal yang memang sudah diteliti oleh para peneliti yang lalu. Misalnya kita bisa lihat sebagai contoh, oh ini ada ini masalahnya apa nih misalnya. Oh ternyata ini masalah yang bisa kita perdalam lagi misalnya di bidang ini gitu ya. Nah, ini juga bisa kita angkat, atau dari buku teks, bisa dari majalah atau tesis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kebijakan publik seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah memberlakukan harga minyak goreng secara terbuka misalnya, disesuaikan dengan mekanisme pasar gitu. Nah, ini kan kebijakan yang bisa kita teliti juga. Kenapa sih pemerintah melakukan itu? Kenapa tidak melakukan ABC? Nah, kita bisa teliti. Nah, kemudian kondisi objek yang ada di tempat kerja, seperti mekanisme, prosedur kerja, pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Misalnya, bagaimana sih mekanisme produksi suatu perusahaan gitu. Kemudian, apakah mekanisme produksi suatu perusahaan ini berjalan dengan baik atau malahan sebaliknya misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa kita angkat. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan formulasi masalah penelitian harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, aspek permasalahan. Nah, suatu permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian, maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Bisa jadi kalau masalahnya kita angkat ternyata tidak menarik bagi pembaca, akhirnya tidak ada yang baca, atau bahkan mungkin tidak terlalu bermanfaat gitu bagi banyak orang, akhirnya justru sia-sia penelitian kita. Maka bisa kita jadikan pertimbangan. Jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan? Ini juga harus dipertimbangkan.
Selanjutnya, aspek penelitian. Nah, ini ialah penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti dan harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan, diantaranya apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini gitu. Ini juga sebagai tadi ya, kemampuan peneliti, apakah mampu atau tidak. Jangan sampai ketika meneliti akhirnya tidak didapatkan pemecahan masalah yang Anda teliti gitu. Maka harus disesuaikan dengan kemampuan tadi ya. Apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau tidak. Walaupun Anda mampu, ternyata waktu yang Anda gunakan sangat panjang gitu ya. Justru akhirnya ketika penelitiannya selesai, hasil penelitian ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi pada saat itu misalnya. Karena waktunya cukup panjang, misalnya 3 tahun atau 4 tahun, padahal butuh penelitian. Hasilnya itu di tahun ini untuk memecahkan masalah yang ada misalnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya, apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan cukup atau tidak. Ini pun sama pertimbangan dari tadi, kemampuan peneliti, waktunya, dan biaya. Ini pun harus dipertimbangkan. Jangan sampai biaya yang Anda gunakan justru sangat besar atau bahkan tidak cukup. Selanjutnya, menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah menurut Moningjaya 2002. Nah, masalah menjadi identifikasi bisa diperhatikan, diantaranya itu tuliskan sebuah kalimat pendek, tuliskan situasi masalah yang sedang diamati. Contohnya, penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Misalnya seperti itu ya. Bukan kalimat yang sangat panjang, tapi kalimat yang bisa dipahami oleh banyak orang. Penilaian masih dilakukan secara objektif oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawan. Ini kalimat pendek. Kemudian tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Nah, penilaian masih objektif, betul atau tidak objektif gitu oleh pimpinan gitu, atau tidak gitu. Ini kan bisa diteliti gitu. Kemudian tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab gitu ya. Kemudian informasi tentang permasalahan atau kesenjangan tersebut dicari dengan menggunakan data primer gitu ya, yang tersedia di jurnal penelitian baik secara cetakan atau online. Kemudian yang berikutnya adalah lengkapi masalah dengan data, ditambah dengan informasi dari berbagai sumber. Nah, otomatis harus ada datanya tadi ya, harus ada data yang atau informasi yang bisa kita dapat. Berikutnya, rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah ini menurut Sedarmayanti dan Hidayat gitu ya. Kemudian proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, perumusan, dan signifikansi masalah yang ditangkap dari kesenjangan dan juga dari keluhan yang ada. Keluhannya harga minyak goreng tinggi. Nah, ini juga jadi masalah, maka bisa kita coba kembangkan. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsir keadaan yang sedang diteliti. Maka di sini harus jelas masalahnya apa sih gitu. Tidak ambigu ya tadi ya. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah diantaranya adalah apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahannya. Tadi ya, kalau tadi di masalah waktu ya, kalau terlalu lama meneliti juga jangan sampai nanti akhirnya sudah tidak terlalu sesuai dengan kondisi yang ada, maka disesuaikan. Nah, ini apakah di sini sedang hangat ya. Kalau misalnya masalah tadi harga minyak goreng, apakah ini sedang hangat atau tidak gitu. Nah, ini disesuaikan. Apakah masalah yang sedang diamati masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan gitu ya.
atau justru sudah tidak terjadi. Nah, ini juga disesuaikan. Sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji gitu. Apakah sudah ada yang mengkaji sebelumnya atau tidak? Apakah masalah yang sedang diamati dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi, kehidupan masyarakat, atau lain-lain. Nah, ini kira-kira ini mempengaruhi tidak gitu ya. Kita lihat seberapa besar pengaruhnya, bisa dilihat. Apakah masalah tersebut akan berpengaruh akan proses kehidupan atau suatu organisasi. Nah, kira-kira ini berhubungan atau berpengaruh tidak? Kemudian kalimat umum yang sering digunakan untuk memformulasikan rumusan masalah seperti pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kerangkapan pencatatan. Ini juga bisa jadi seperti itu terjadi. Kemudian posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Nah, ini contohnya. Pertanyaan penelitian gitu. Nah, selanjutnya adalah suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Tadi ya, ketika meneliti pasti masalahnya harus kita tentukan dulu, ada masalah apa sih gitu, ada fenomena apa gitu ya, belum diketahui untuk diketahui gitu ya. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian gitu ya. Apakah apa yang seharusnya terjadi dan sebenarnya terjadi, misalnya apa yang diperlukan, apa yang tersedia, apa yang diharapkan, dan apa yang dicapai. Nah, ini adalah syarat pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian di sini setidaknya membagi 3 macam menurut di sini Marsha, Rosman, dan Creswell. Yang pertama deskriptif, yang mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti dengan menggunakan kata tanya apa misalnya. Kemudian apakah harga minyak goreng berpengaruh terhadap misalnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat misalnya. Kemudian eksploratoris, yang memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana pengaruh minyak goreng terhadap masyarakat misalnya gitu. Nah, eksploratoris ini terkait pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara misalnya faktor kenaikan harga minyak goreng dengan misalnya tingkat misalnya konsumsi masyarakat di wilayah X misalnya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan penelitian ini contoh masing-masing pertanyaan penelitian tersebut. Misalnya yang pertama di sini deskriptif yang tadi ya, apa saja strategi yang dipakai kepala sekolah, misalnya seperti itu ya. Kalau tadi kan minyak goreng, ini contohnya sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya. Untuk yang kedua eksploratif ya, bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah dalam memajukan sekolah. Eksplanatoris, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap kepatuhan staf. Nah, ini contoh-contoh yang ada pada slide seperti ini, silahkan nanti dibaca lagi. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Latar belakang masalah, rumah saya sering kebanjiran jika hujan. Nah, ini kan latar belakang masalah yang ada gitu ya. Oh, banjir ya ketika hujan. Kita rumuskan masalahnya misalnya. Sambungan talang di belakang rumah bolong. Oh iya, kita rumuskan. Ketika hujan banjir, ternyata talang rumahnya bolong. Yang kemudian kedua, lantai rumah lebih rendah dari solokan. Ada dua masalah. Sambungan talang bolong, kemudian lantai rumah lebih rendah dari solokan gitu ya. Nah, pertanyaan penelitiannya bagaimana menambal talang di belakang rumah yang bolong. Nah, ini menjadi pertanyaan, bagaimana menambalnya? Apakah harus ditambah sendiri atau menggunakan tukang gitu ya.
Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana meninggikan lantai? Ini juga bagaimana cara meninggikan lantai. Nah, ini adalah pertanyaan penelitian. Baik, itu saja mungkin rekan mahasiswa semua. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh rekan-rekan sebagai latihan saja. Semoga materinya bisa dipahami dan juga bisa menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan semua. Untuk tambahan informasi lainnya, silakan rekan-rekan bisa mencari data-data tambahan dari Google, dari YouTube, atau dari buku-buku bahan bacaan yang bisa teman-teman baca. Baik, itu saja mungkin rekan-rekan semua untuk materi di pertemuan ketiga pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.